Bab 7156. Bab 7431. Di ruang tunggu, Wu Bozong, yang pertama kali diberitahu bahwa ia dapat naik pesawat, berencana untuk pergi ke Kathmandu. Seorang anggota staf darat yang cantik mendekat dan dengan hormat berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, "Tuan Wu, pesawat Anda sudah siap untuk boarding. Kami memiliki mobil untuk mengantar Anda ke gerbang. Apakah Anda ingin berangkat sekarang atau menunggu sebentar?" Ketiga tetua keluarga Wu semuanya berasal dari dinasti Qing. Setelah seabad mengasingkan diri, meskipun mereka telah mengumpulkan banyak pengetahuan umum tentang dunia, mereka benar-benar tidak dapat mempelajari bahasa asing dalam waktu singkat. Untungnya, Wu Tianlin memperhatikan para tetua ini dan telah mengatur agar staf berbahasa Mandarin melayani mereka sebelumnya. Wu Bozong bertanya kepada petugas, "Paling lambat saya bisa menunggu." Petugas tersebut berkata, "Penerbangan Anda baru saja memulai pengumuman boarding untuk penumpang kelas bisnis dan kelas 1. Penumpang kelas ekonomi diharapkan naik pesawat dalam 10 menit. Kami akan mengantar Anda dari terminal VIP ke lorong VIP, yang akan membawa Anda langsung ke jembatan penghubung pesawat. Jadi, Anda dapat menghabiskan waktu maksimal 20 menit lagi bersama teman-teman Anda." Wu Bozong mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, jemput aku dalam 20 menit. "Baik," kata staf itu dengan hormat, "Tuan Wu, silakan duduk sebentar. Saya akan kembali dalam 20 menit." Setelah petugas itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Wu Bozong melihat boarding pass di tangannya, yang penuh dengan angka Inggris dan Arab, dan menghela napas kepada dua tetua lainnya. Dunia berubah begitu cepat. Dulu, ketika kami melakukan perjalanan dari Suzhou dan Hangzhou ke ibu kota melalui kanal, kami akan berangkat dari Hangzhou pada awal Maret dan tiba di ibu kota pada akhir Juni. Itu adalah perjalanan jalur air sejauh 2000 mil yang memakan waktu 3 atau 4 bulan. Sekarang, kita bisa terbang ke sana dalam 2 jam. Wu Bowen tersenyum dan berkata, "Dulu, kami bahkan tidak tahu bumi itu bulat. Kemudian, Tianlin memberitahuku bahwa bumi adalah bola besar. Bahkan jika kau pergi semakin jauh dengan arah yang berlawanan, kau akhirnya bisa kembali dari sisi lain bumi. Kupikir bajingan itu hanya bercanda. Jika memang benar-benar bola, bukankah orang-orang di sisi lain bumi akan jatuh?" Tapi setelah aku naik pesawat terakhir kali dan melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku benar-benar terkesan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Wu Bolin dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, sekarang kau akan pergi ke Antartika, setelah melewati Kutub Selatan, apakah kau bisa kembali ke Tiongkok?" Wu Bolin tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, "Aku sudah menggeser peta dunia beberapa kali. Secara kasar, bumi tampak seperti lentera merah yang tergantung. Kutub Selatan berada di bawah, seperti tempat rumbai-rumbai lentera tergantung, dan kutub utara berada di atas, seperti ujung tali yang menggantung lentera merah besar itu. Tidak peduli di kutub mana kamu berdiri, selama kamu memilih arah yang tepat, kamu bisa pergi kemana saja." Wu Bowen mengacungkan jempol, "Pasti kakak senior kita. Dia selalu bisa lebih rajin daripada kita." "Heh." Wu Bolin melambaikan tangannya dengan rendah hati, "Ini sebenarnya bukan penelitian. Tianlin kebetulan memberiku sebuah globe, dan aku sedikit memainkannya seperti mainan." Wu Bozong, yang berdiri di dekatnya, berkata, "Kakak senior, Antartika yang akan kau kunjungi kali ini tidak terlalu jauh, tetapi konon merupakan tempat paling keras di bumi, tanpa terkecuali. Kau harus ekstra hati-hati." Wu Bolin tersenyum dan berkata, "Dengan tingkat kultivasi kita bertiga, selama kita tidak pergi ke 10.000 gunung atau memprovokasi pasukan negara-negara tersebut, kita seharusnya tidak akan menghadapi bahaya dimanapun." Wu Bozong menghela napas, berbicara soal tentara, artileri saat ini jauh lebih canggih daripada artileri aliansi 8 negara di masa lalu. Dengan tingkat kultivasi kita saat ini, melawan meriam-meriam tua itu akan sangat mudah, tetapi tembakan artileri saat ini sangat licik dan menipu. Kudengar peluru penembus lapis baja bersuhu tinggi itu dapat melelehkan baja terbaik sekalipun saat meledak. Seberapa tebal pun baja kita, peluru itu tetap dapat membakar lubang di dalamnya. Bahkan jika kita memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kita tidak akan mampu menahan hal itu.
Bahkan seorang penguasa bijak pun tidak akan mampu melakukannya, bukan? Wu Bolin mengangguk dan memberi instruksi, kalian harus ekstra hati-hati saat memasuki dunia ini. Konon, seorang bangsawan tertentu hancur berkeping-keping akibat sistem senjata jarak dekat. Benda itu bisa mengejar orang dan tidak hanya secepat kilat, tetapi juga dapat memprediksi lintasan kalian. Bahkan sebelum kalian tiba, ia akan menembakkan puluhan atau bahkan ratusan peluru ke arah tujuan kalian. Tidak ada cara untuk bertahan melawan hal semacam ini. Keduanya mengangguk dengan antusias. Justru, semakin banyak yang mereka bertiga pelajari tentang masyarakat modern, semakin besar pula rasa kekecewaan yang mereka rasakan. Wu Bolin bergumam sambil menghela napas, sejujurnya, sebelum aku mengasingkan diri, aku berpikir bahwa setelah keluar, aku akan bisa menjelajahi dunia tanpa rasa takut. Aku tidak pernah menyangka bahwa dalam 100 tahun terakhir, meskipun kultivasi kita telah meningkat pesat, dunia telah berkembang lebih pesat lagi. Bayangkan saja, 100 tahun yang lalu, sebuah bola meriam hanya bisa menghancurkan perahu kecil atau rumah paling banyak. Tetapi pada tahun 1945, 80 tahun yang lalu, sebuah bom atom dapat menghancurkan sebuah kota. 15 atau 16 tahun kemudian, sebuah bom hidrogen Soviet setara dengan 2 atau 3.000 bom nuklir dari tahun 1945. Konon, ini adalah versi yang dilemahkan karena mereka takut kekuatannya akan terlalu besar, dan kekuatannya hanya 30% dari rencana semula. Pada titik ini, Wu Bolin membalas, katakan padaku, di hadapan senjata penghancur dunia seperti itu, apa sebenarnya arti para kultivator? Bahkan sebelum berakhirnya era Dharma, jika semua kultivator dari semua sekte berkumpul, setelah satu bom hidrogen, apalagi ada yang selamat, memiliki mayat utuh akan dianggap sebagai tanda kultivasi mereka yang luar biasa. Wu Bowen terkekeh dan berkata, mungkin para kultivator tingkat tinggi itu juga bisa menghancurkan langit dan bumi, tetapi kita lahir di waktu yang salah. Di zaman akhir Dharma ini, kita tidak akan pernah bisa berkultivasi hingga hari di mana kita melampaui kesengsaraan dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Wu Bolin membalas dengan bertanya kepada keduanya, menurut kalian, apa itu kenaikan sebelum zaman akhir Dharma? Wu Bowen berkata, lalu apa lagi? Sama seperti surga barat yang dibicarakan Buddha, kau langsung pergi ke dunia lain. Wu Bolin kemudian mengajukan pertanyaan lain, di manakah dunia lain setelah kenaikan? Wu Bowen merentangkan tangannya, siapa tahu. Kita belum pernah ke sana. Mungkin ke planet lain. Wu Bolin menggelengkan kepalanya, para astronom juga telah mempelajari ini. Belum lagi bumi, tidak ada tempat lain di seluruh tata surya tempat manusia dapat hidup. Bintang terdekat berjarak 4 tahun cahaya dari bumi. Bahkan jika dunia setelah kenaikan ada di sana, menurutmu berapa tahun yang dibutuhkan bagi mereka untuk menjalani cobaan di bumi dan terbang sejauh itu ke sana? Keduanya saling memandang dengan kebingungan. Tidak seperti Wu Bolin, mereka tidak mempelajari begitu banyak pengetahuan modern, jadi mereka tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Wu Bolin berkata dengan ekspresi serius, bahkan jika mereka bisa terbang dengan kecepatan cahaya setelah naik ke angkasa, tetap akan membutuhkan waktu 4 tahun untuk sampai ke sana. Selain itu, ada beberapa teori relativitas yang telah diteliti oleh beberapa ilmuwan, yang mengatakan bahwa tidak ada objek yang dapat melampaui kecepatan cahaya. Wu Bozong tiba-tiba berkata, para ilmuwan mempelajari orang biasa, yang jelas tidak sama dengan kultivator tingkat tinggi. Wu Bolin mengangguk dan berkata, kau punya alasanmu sendiri, tapi izinkan aku bertanya, jika kenaikan spiritual benar-benar ada, mana yang lebih kuat? Kultivator yang telah mencapai kenaikan spiritual atau Sun Wukong dari perjalanan ke barat. Tanpa ragu, Wu Bozong berkata, jika kisah perjalanan ke barat itu benar, maka Sun Wukong pastilah yang terkuat. Dia sudah menjadi seorang immortal ketika lulus dari masa magangnya, dan kemudian dia menjadi seorang Buddha, yang merupakan seorang dewa. Wu Bolin setuju, dan berkata, benar. Jika Sun Wukong itu nyata, maka dia adalah dewa atau Buddha, bahkan lebih tinggi dari seorang immortal. Setelah mengatakan itu, dia mengganti topik dan berkata, tapi apakah kalian berdua sudah memikirkannya? Salto Sun Wukong hanya menempuh jarak 108.000 li,
yang setara dengan sekitar 60.000 kilometer menurut satuan Li Tiongkok pada waktu itu. Bahkan jika dia melakukan satu salto per detik, menempuh jarak 60.000 kilometer setiap kali, itu hanya sekitar 1/5 kecepatan cahaya. Dengan kata lain, bahkan jika Sun Wukong, yang telah menjadi dewa, melakukan satu salto per detik dan terus melakukannya, masih akan membutuhkan waktu 40 atau 50 tahun untuk menyelesaikan perjalanannya. Bahkan kultivator yang mencapai keabadian di bumi pun tidak dianggap telah mencapai tingkatan abadi, jadi sekuat apapun mereka tidak mungkin lebih kuat dari Sun Wukong, yang telah menjadi dewa atau Buddha, bukan. Kecepatan mereka jelas tidak secepat Sun Wukong. Mereka bahkan mungkin menghabiskan ratusan tahun di jalan menuju pencerahan. Jadi katakan padaku, apakah menghabiskan ratusan tahun di jalan itu merupakan berkah atau kutukan? Siksaan. Kepala kedua pria itu berdengung mendengar apa yang dikatakannya. Wu Bowen menggosok pelipisnya dan berkata, "Kakak senior, kau terlalu jauh melenceng. Itu semua omong kosong. Bagaimana kita bisa menentukan apakah itu benar atau salah? Dan jujur saja, aku tidak pernah berpikir untuk mencapai keabadian dalam hidupku. Aku akan puas jika aku bisa memakan ramuan kehidupan abadi seperti penguasa bijak dan hidup selama 500 tahun lagi. Siapa peduli seberapa jauh Sun Wukong bisa melakukan salto dalam sekali gerakan?" "Ya," kata Wu Bozong sambil tersenyum, "bahkan penguasa bijak pun tidak berani bermimpi tentang kenaikan ke tingkatan yang lebih tinggi, jadi kita pun sebaiknya tidak memikirkannya. Bukankah kau sendiri mengatakan bahwa tidak ada tempat di dekat bumi di mana siapapun dapat hidup? Mungkin kenaikan ke tingkatan yang lebih tinggi adalah tipuan sejak awal." Saat berbicara, ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru dengan gembira, "Kurasa kisah-kisah tentang kenaikan ke tingkat spiritual yang lebih tinggi itu sama seperti kisah Sun Wukong, semuanya dibuat-buat oleh generasi selanjutnya. Adapun yang disebut zaman akhir Dharma, menurutku itu omong kosong belaka. Sangat mungkin bumi telah seperti ini sejak kelahirannya. Selama ribuan tahun, para kultivator berharap untuk naik ke tingkat spiritual yang lebih tinggi, tetapi tidak ada yang mampu terbang. Semua orang memikirkannya dan menyadari, ini tidak masuk akal. Semua orang mengatakan mereka bisa naik ke tingkat spiritual yang lebih tinggi, tetapi mengapa tidak ada yang terbang? Jadi, untuk menghibur diri, mereka mengarang zaman akhir Dharma, dengan mengatakan bahwa keadaan sekarang berbeda dari sebelumnya. Mereka mengatakan ini adalah zaman akhir Dharma, dan di masa lalu, bahkan anjing pun bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ini seperti di akhir dinasti Qing, ketika orang-orang tua selalu mengatakan bahwa dunia sedang menuju kemerosotan dan bahwa manusia tidak sebaik dulu. Saya pikir itu hanya sesuatu untuk menipu anak-anak. Mungkin keadaan tidak jauh lebih baik sebelumnya, mungkin bahkan lebih buruk daripada sekarang. Hanya saja kita tidak lahir di era itu, jadi apakah sesuatu itu baik atau buruk semuanya berdasarkan apa yang mereka katakan." Mata Wu Bowen berbinar, dan dia berseru, "Adik junior benar. Alam kultivasi tertinggi mungkin hanya untuk hidup selama 1000 atau 800 tahun, seperti guru penguasa bijak. Adapun kenaikan tingkat, itu semua hanyalah dugaan dan keinginan para kultivator. Lihatlah para ilmuwan zaman sekarang, mereka terus berbicara tentang perjalanan antar bintang dan migrasi antar bintang, bukan? Tetapi seperti yang baru saja dikatakan kakak senior, bahkan cahaya membutuhkan beberapa tahun untuk mencapai bintang terdekat. Manusia mungkin tidak akan mampu hidup sampai ke sana bahkan dalam 10.000 tahun. Kenaikan tingkat mungkin sama, hanya ketinggian teoretis yang tidak akan pernah bisa dicapai dalam kenyataan." Wu Bolin tertawa kecil sambil merendah dan berkata, "Apa yang kau katakan masuk akal. Sangat mungkin bahwa kenaikan pangkat hanyalah sebuah impian yang dilukiskan para kultivator untuk generasi mendatang bertahun-tahun yang lalu, impian yang tidak akan pernah terwujud." Sembari mengatakan itu, Wu Bolin memiliki perhitungan sendiri dalam pikirannya. Dia tahu bahwa pendakian spiritual tidak mungkin berupa perjalanan antar bintang. Sebelum zaman akhir Dharma, mustahil bagi para kultivator yang telah berhasil mengatasi cobaan untuk bertindak seperti orang bodoh setiap saat, terbang jauh dari bumi ke luar angkasa, terbang melintasi alam semesta selama puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan tahun hanya untuk pergi ke dunia lain.
Bukankah itu benar-benar gila? Dia lebih memilih untuk percaya bahwa kenaikan sebenarnya adalah mekanisme teleportasi. Dalam teorinya, kenaikan pangkat lebih mirip dengan ujian kekaisaran yang tak terlihat. Namun, ujian kekaisaran tidak diadakan oleh istana kekaisaran yang terlihat dan nyata, melainkan oleh sekelompok kultivator super dengan tingkat kultivasi yang luar biasa. Sama seperti istana kekaisaran yang perlu memilih pejabat baru melalui ujian kekaisaran, para kultivator super juga perlu memilih orang-orang baru untuk mengisi jajaran atas dengan darah segar. Jadi mereka merekayasa apa yang disebut kesengsaraan dan kenaikan surgawi. Bukan berarti hanya karena kau telah mencapai tingkat kultivasi tertentu, dao surgawi akan menyambar dirimu dengan petir surgawi untuk menguji takdirmu. Jika memang ada yang namanya dao surgawi, ia harus mengelola ratusan miliar galaksi, ratusan miliar bintang, dan bahkan lebih banyak planet di seluruh alam semesta. Dao surgawi terlalu sibuk untuk mempedulikan udang kecil di planet tertentu. Mengapa ia secara khusus mengirimkan petir kepadamu? Apakah kau benar-benar berpikir kau begitu hebat? Wu Bolin merasa bahwa apa yang disebut cobaan itu sebenarnya lebih seperti tingkat kultivasimu yang baru saja memenuhi persyaratan minimum untuk seleksi. Para petinggi memperhatikanmu dan memberimu kesempatan untuk berpartisipasi dalam ujian kekaisaran. Petir itu mungkin hanya sebuah ujian, tidak lebih dari itu. Mereka akan memberi Anda kesempatan untuk mengikuti ujian. Jika Anda lulus, itu berarti Anda telah lulus ujian dari atas. Kemudian mereka akan menggunakan kekuatan supranatural mereka untuk membuka pintu dan memindahkan Anda ke sana. Itu akan menjadi pintu masuk Anda ke pengadilan sebagai seorang pejabat. Setelah itu, Anda akan mulai bekerja dari bawah ke atas, karena selalu ada atasan di atas Anda. Bahkan ujian kekaisaran pun membutuhkan 3 tahap pengujian, ujian provinsi, ujian metropolitan, dan ujian istana. Cobaan ini mungkin hanya tahap pertama dari ujian provinsi bagi para kultivator. Di zaman kuno, bahkan jika Anda lulus ketiga putaran ujian kekaisaran dan bahkan jika Anda adalah sarjana terbaik dalam ujian istana terakhir, Anda hanya memenuhi syarat untuk masuk ke Akademi Hanlin, sebagai pejabat peringkat ke-6 belaka. Setelah Anda masuk ke Akademi Hanlin, Anda hanyalah orang biasa, dan Anda masih harus menapaki tangga karir selangkah demi selangkah. Sekalipun Anda lulus ujian kekaisaran dengan predikat terbaik dan naik pangkat hingga menjadi Perdana Menteri, bukankah Anda tetap berada di bawah kendali ketat keluarga kekaisaran? Jika kamu lebih berkuasa lagi, dan kamu memberontak dan berhasil menjadi kaisar, bukankah kamu akan menjadi penguasa suatu negara? Bagaimana jika negara Anda adalah negara kecil? Bagaimana jika negara itu dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat? Bagaimana jika Anda bahkan kurang beruntung dan, setelah melewati cobaan yang tak terhitung jumlahnya, menjadi pemimpin negara seperti Kerajaan Dahomey atau Zulu di Afrika abad ke-15? Ketika penjajah Portugis tiba, mereka merebut seluruh negeri dan memaksanya untuk menanam kapas dan tebu. Apa yang bisa dilakukan kaisar? Pengasingan dianggap sebagai berkah dari leluhurnya. Intinya, ini semua tentang bertahan menghadapi kesulitan, dimanapun Anda berada. Setelah melewati tahap ini, selalu ada tahap berikutnya. Perbedaan terbesarnya adalah para kultivator memiliki umur yang cukup panjang untuk menanggungnya sedikit demi sedikit. Mampu hidup selama ribuan tahun atau bahkan lebih lama adalah daya tarik yang sangat besar. Tentu saja, jika Anda tidak mampu menahan cobaan surgawi dan berubah menjadi debu atau hancur menjadi makhluk abadi yang mengembara, itu urusan Anda sendiri. Kekejaman kenaikan dibandingkan dengan ujian kekaisaran adalah Anda tidak memiliki kesempatan kedua. Justru karena Wu Bolin telah membangun logika seperti itu dalam pikirannya, ia menjadi lebih ambisius daripada Wu Bowen, Wu Bozong, dan bahkan Victoria. Bahkan Victoria pun tak pernah berani bermimpi untuk naik tahta. Pikirannya sangat sederhana, dia hanya ingin mendapatkan pil 100 reinkarnasi dan hidup selama 500 tahun lagi. Adapun apa yang harus dilakukan setelah 500 tahun kedua, itu adalah masalah yang akan dipertimbangkan pada tahap selanjutnya. Memikirkannya sekarang hanya membuang energi. Namun, Wu Bolin merasa bahwa jika legenda Antartika itu benar, pendakian ke Antartika mungkin bukan lagi mimpi yang tak terjangkau. Mengapa tidak memperluas cakrawala kita lebih jauh?
Ketika petugas bandara memberitahu Wu Bozong untuk naik kembali, dia berdiri, menangkupkan tangannya untuk memberi salam kepada Wu Bolin dan Wu Bowen, dan berkata, "Kedua kakak senior saya akan pergi duluan. Sampai jumpa setahun lagi." Wu Bowen berkata sambil tersenyum, "Adikku, aku berharap kau meraih kesuksesan besar." Wu Bolin juga dengan sopan berkata, "Adikku, kau telah meraih kesuksesan besar." Wu Bozong berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, kakak-kakak senior. Saya juga mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua dalam mendapatkan kesempatan luar biasa dan mencapai tujuan kalian secepat mungkin." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mengikuti staf keluar dari ruang VIP. Setelah ia pergi, Wu Bowen bertanya kepada Wu Bolin, "Kakak senior, berapa lama Anda berencana tinggal di Antartika kali ini? Kemana Anda akan pergi selanjutnya?" Wu Bolin dengan santai menjawab, "Aku tidak punya rencana apapun. Kita akan jalani saja langkah demi langkah." Wu Bowen tertawa dan berkata, "Kalau kau tanya aku, sebaiknya kau tak perlu repot-repot pergi ke Antartika. Kenapa kau tidak ikut denganku ke Amerika? Sejak Kaisar Guangxu naik tahta, orang-orang selalu mengatakan bahwa Amerika adalah surga di bumi, tempat kemewahan dan kemaksiatan. Sekarang kita punya kesempatan bagus seperti ini, kenapa tidak pergi ke sana dan mengalaminya sendiri? Lagi pula, penguasa yang bijaksana menyuruh kita mencari kesempatan sendiri dan tidak mengatakan bahwa kita harus membawa pulang sesuatu untuk dilaporkan. Bagaimana menurutmu?" Wu Bolin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak suka keramaian dan kebisingan, jadi aku tidak akan mencari ketidaknyamanan seperti itu." Melihat penolakan itu, Wu Bowen tidak memaksa, tetapi dengan sopan berkata, "Kalau begitu, saya berharap kakak senior mendapatkan perjalanan yang menyenangkan ke Antartika." Tepat saat itu, seorang petugas bandara menghampirinya dan dengan sopan berkata, "Tuan Wu, Anda sekarang dapat naik pesawat menuju New York." Wu Bowen mengangguk, mengucapkan selamat tinggal kepada Wu Bolin, lalu mengikuti staf untuk naik ke pesawat. Saat ini, Iliad karya Charlie masih melintasi sabuk angin barat iblis. Dun Chanli mengiriminya pesan WeChat yang berbunyi, "Salah satu dari 3 tetua telah naik pesawat ke Rio de Janeiro. Saya memeriksa informasi tiketnya dan tujuan akhirnya adalah Kathmandu, Nepal." Charlie bertanya dengan heran, "Apakah ketiga orang ini berpisah?" "Sepertinya memang begitu," kata Dun Chanli. "Saat ini, hanya satu orang yang telah naik ke pesawat." Segera setelah itu, Dun Chanli mengirim pesan lain, "Tuan Wade, ada satu orang lagi yang juga berangkat untuk naik pesawat. Sepertinya mereka bertiga memiliki tujuan yang berbeda." Charlie menghela napas lega. Kekhawatiran terbesarnya adalah mereka bertiga akan pergi ke tempat yang sama. Jika mereka bertiga pergi ke Tiongkok, dia mungkin harus segera meminta kapten untuk berbalik dan kemudian bergegas kembali ke Tiongkok secepat mungkin. Fakta bahwa ketiganya kini bertindak secara terpisah membuktikan bahwa Victoria tidak bermaksud agar mereka melakukan langkah besar apapun. Tak lama kemudian, Dun Chanli mengetahui informasi penerbangan orang kedua dan berkata, "Tuan Wade, orang kedua akan pergi ke New York." Charlie agak bingung, tidak mengerti mengapa kedua tujuan ini dipilih. Untungnya, tidak ada kerabatnya di kedua kota ini, jadi dia hampir yakin bahwa kedua orang ini tidak mengincarnya. Lalu dia bertanya pada Dun Chanli, "Detektif Li, apakah Anda sudah mengetahui tujuan orang ketiga itu?" "Belum," kata Dun Chanli. "Dia saat ini sedang menunggu di ruang VIP. Mesin minuman gratis yang kami pasang di ruang VIP terus memantaunya, tetapi kami belum bisa mengetahui informasi penerbangannya." Charlie memberinya instruksi, "Kalau begitu, awasi dia dengan cermat, dan segera beritahu saya jika terjadi sesuatu." "Baik, Tuan Wade." Wu Bolin, yang berada di bandara, menunggu sendirian selama 40 menit sebelum akhirnya menerima pemberitahuan boarding. Dun Chanli segera mencari tahu penerbangan mana yang ditumpangi pria itu, lalu langsung memberitahu Charlie, dengan mengatakan, "Tuan Wade, orang ketiga itu pergi ke Ushuaia, sebuah kota di Argentina Selatan." "Ushuaia." Charlie langsung merasa bingung. Dia bertanya-tanya mengapa tetua ketiga ini datang ke Ushuaia. Mungkinkah dia sedang melacakku?
Charlie memikirkannya dengan saksama dan merasa itu tidak mungkin. Jika perkumpulan Warriors dan benar-benar menemukan petunjuknya, mereka pasti akan tahu bahwa dia telah membawa Maria Lin, Yeremia Yun, dan Song Ryu, begitu banyak target penting. Bagaimana mungkin perkumpulan Warriors dan hanya mengirim satu tetua? Pasti mereka bertiga datang bersama-sama untuk memastikan tidak ada yang salah. Jadi, karena kita telah menyingkirkan kemungkinan bahwa pihak lain datang khusus untuk kita, satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah bahwa dia memiliki tujuan lain datang ke Ushuaia. Charlie tidak takut jika dia pergi ke Ushuaia, selama tujuannya bukan Antartika, semuanya akan baik-baik saja. Jika dia juga datang ke Antartika, secara teori dia tidak perlu terlalu khawatir, karena Antartika sangat luas sehingga kemungkinan bertemu dengannya di tempat seperti itu sangat kecil. Oleh karena itu, ia menginstruksikan Dun Chanli untuk terus memantau pergerakan ketiga orang tersebut dan segera memberitahukannya tentang perkembangan baru apapun. 10 menit kemudian, Wu Bolin naik ke pesawat Airbus A320. Kabin kelas 1 pesawat itu hanya memiliki 8 kursi. Setelah Wu Bolin duduk, beberapa penumpang Argentina lainnya naik. Beberapa menit kemudian, seorang pemuda berwajah Tionghoa duduk di kursi kosong di sebelahnya. Setelah duduk, pemuda itu dengan hormat berkata kepadanya, "Tuan Wu, saya di sini atas perintah kepala pelayan Wu untuk menemani Anda ke Ushuaia. Sulit untuk pergi ke Antartika musim ini, dan dia khawatir ketidakakraban Anda dengan tempat itu dan kendala bahasa akan memengaruhi perjalanan Anda." Wu Bolin tidak terkejut dengan hal ini. Wu Tianlin selalu tekun dan teliti dalam pekerjaannya. Dia memang tidak tahu bahasa asing, dan ini bukan musim yang tepat untuk pergi ke Antartika. Mencari jalan sendiri tidak akan mudah. Memiliki seorang pembantu akan sangat membantunya. Lalu dia bertanya kepada pemuda itu, "Apakah Anda dari kantor Panglima tertinggi tentara kiri?" "Benar sekali," kata pemuda itu dengan jujur, "nama saya Wu Xiyuan. Saya adalah prefek kantor gubernur tentara kiri, dan saya terutama bertanggung jawab atas semua pekerjaan koordinasi di Buenos Aires." Wu Bolin mengangguk, "Jadi, Anda juga anggota keluarga Wu. Izinkan saya bertanya, apakah kantor komandan tentara kiri memiliki pasukan yang ditempatkan di Ushuaia?" "Tidak," jelas Wu Xiyuan. "Ushuaia adalah tempat terpencil dengan populasi kecil dan ekonomi yang belum berkembang, jadi komando tentara kiri tidak mendirikan pos di sana." Wu Bolin bertanya, "Bukankah ini satu-satunya jalan ke Antartika? Apakah Komando Angkatan Darat Kiri Anda tidak memiliki kehadiran di Antartika?" "Antartika," Wu Xiyuan berkata dengan canggung, "Antartika adalah tempat yang cukup istimewa. Tempat itu bukan milik negara manapun. Hanya saja letaknya agak dekat dengan Argentina. Banyak negara telah menandatangani perjanjian Antartika, yang hanya mengizinkan proyek penelitian ilmiah tingkat nasional dan perjalanan kutub profesional. Selain itu, mereka memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk masuk dan keluarnya personel. Selain peneliti ilmiah dari berbagai negara, hanya kelompok wisata komersial yang dapat pergi ke sana. Selain itu, peraturannya sangat ketat, sehingga sulit bagi kami untuk membuat rencana yang masuk akal di sana. Oleh karena itu, kami hampir tidak terlibat di Antartika." Wu Bolin mengangguk sedikit tanda puas. Baginya, semakin sedikit orang di Antartika, semakin baik sinyalnya. Ini membuktikan bahwa sebagian besar Antartika belum tersentuh oleh manusia modern, yang sangat meningkatkan peluangnya untuk menemukan kesempatan. Jadi dia bertanya kepada Wu Xiyuan, "Apa cara termudah bagi saya untuk masuk ke Antartika sekarang?" Wu Xiyuan berkata, "Satu-satunya cara sekarang adalah dengan menaiki kapal penelitian, tetapi pengelolaan kapal penelitian sangat ketat. Menaiki kapal secara paksa pasti akan menarik banyak perhatian. Jadi, saran yang saya terima dari Anda adalah untuk mencari tahu terlebih dahulu tentang situasi dan waktu keberangkatan kapal penelitian. Kemudian saya akan menyewa perahu terlebih dahulu untuk membawa Anda ke laut. Ketika kapal penelitian mendekat, Anda dapat mencoba menaikinya di laut. Itu akan menjadi cara yang paling aman." Setelah mendengar Wu Xiyuan mengungkapkan rencana Wu Tianlin, Wu Bolin sedikit mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kita tidak bisa langsung naik kapal di dermaga? Mengapa kita harus mencari cara di laut?"
Wu Xiyuan hanya bisa dengan sabar menjelaskan, "Tetua, saat ini di Ushuaia, hanya kapal penelitian dari berbagai negara yang menunggu untuk memasuki lingkaran Antartika. Tidak ada kapal komersial. Selain itu, negara-negara yang mampu menjelajahi Antartika sebagian besar adalah negara-negara dengan ekonomi dan kekuatan nasional yang kuat. Jika Anda dengan gegabah menaiki kapal manapun, Anda mungkin terdeteksi dan dikunci, yang juga merupakan risiko bagi Anda." Wu Bolin berkata dengan tenang, "Itu mudah. Aku sudah merencanakannya. Aku akan menggunakan energi spiritual untuk mengendalikan pikiran mereka dan membuat mereka menuruti perintahku." Wu Xiyuan berkata, "Mengendalikan pikiran mereka tidaklah sulit. Yang sulit adalah adanya alat pengawasan di mana-mana, mulai dari dermaga hingga kapal. Tidak ada seorang pun yang akan menemui Anda. Jika Anda memasuki dermaga, Anda mungkin meninggalkan petunjuk. Jika seseorang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dan melacak perjalanan Anda kembali ke Buenos Aires, dan jika mereka melangkah lebih jauh, mereka mungkin dapat menentukan lokasi masyarakat anti-Qing di dekat Buenos Aires. Ini juga merupakan ancaman bagi organisasi tersebut." Wu Bolin terdiam sejenak, lalu bertanya kepadanya, "Jadi maksudmu aku bisa menghindari masalah dengan diam-diam naik ke kapal di tengah laut?" Wu Xiyuan mengangguk dan berkata dengan suara rendah, "Yang dimaksud kepala pelayan Wu adalah bahwa pengelolaan kapal penelitian ini sangat ketat, dan data pemantauan di dermaga diunggah ke server secara real-time. Polisi Argentina, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan bahkan peretas dengan pintu belakang dapat memperoleh data tersebut. Cadangan datanya sangat luas, tautannya panjang, dan sulit untuk dihancurkan. Jika Anda naik ke kapal di tengah laut, Anda tidak akan meninggalkan jejak apapun di dermaga. Setelah naik, Anda dapat menggunakan energi spiritual Anda untuk mengendalikan kru dan meminta mereka menghapus semua rekaman pengawasan di kapal setelah Anda mendarat. Jika Anda ingin benar-benar yakin, Anda dapat menemukan waktu yang tepat ketika kapal dihancurkan dan semua orang terbunuh. Pada saat itu, akan lebih sempurna lagi." Wu Bolin bertanya kepadanya, "Bagaimana jika suatu hari nanti saya meninggalkan Antartika? Apakah saya harus menaiki kapal di tengah laut saat itu?" Wu Xiyuan berkata, "Itu tergantung kapan Anda berangkat. Jika Anda berangkat di musim dingin, Anda hanya punya waktu kurang dari sebulan untuk melihat apakah ada kapal penelitian yang akan meninggalkan Antartika pada bulan April. Jika Anda melewatkan kesempatan itu, Anda mungkin akan terjebak di Antartika sepanjang musim dingin. Jika Anda menunggu hingga musim panas untuk berangkat, akan jauh lebih mudah. Akan ada banyak kapal pesiar komersial yang datang dan pergi saat itu. Kantor Gubernur Angkatan Darat Kiri kami juga memiliki perusahaan operator kapal pesiar, dan kebetulan kami memiliki kapal pesiar ekspedisi kutub yang dapat datang dan menjemput Anda." Wu Bolin mengangguk sedikit dan berkata, "Kalau begitu, mari kita lakukan seperti yang dikatakan Tianlin." Setelah 3 hari berlayar di laut, kapal penelitian Iliad, yang membawa Charlie, dengan selamat melewati Roaring Forties, mengitari semenanjung Antartika, dan perlahan mendekati benua Antartika. Pada saat itu, permukaan laut di dekat benua Antartika tertutup lapisan es yang tebal, dan kapal penelitian hanya dapat bergerak maju dengan menerobos es dengan kecepatan yang sangat lambat. Kapal penelitian tersebut mendekati garis lintang 80 derajat es. Meskipun belum memasuki malam kutub, jam sinar matahari harian telah berkurang menjadi kurang dari 3 jam, dan ini adalah malam menjelang malam kutub. Layar tampilan di dalam kabin menunjukkan suhu luar ruangan secara real-time, yang sudah sangat rendah yaitu -55 derajat Celcius sebelum matahari terbit. Setelah matahari terbit, suhu akan naik sekitar 10 derajat Celcius. Namun, dibandingkan dengan suhu yang sangat rendah, lingkungan di luar terasa tenang dan damai, hampir tanpa angin, ombak, atau salju. Hanya terdengar suara es yang pecah dan suara mesin yang beroperasi dengan frekuensi rendah. Setelah matahari terbit lagi, benua Antartika yang tertutup es dapat terlihat di luar jendela. Kapten mengumumkan melalui pengeras suara bahwa dalam beberapa jam, kapal penelitian akan berlabuh di tepi benua Antartika, dan semua orang harus bersiap untuk turun. Saat perjalanan hampir berakhir, Charlie membangunkan Yeremia Yun dan Song Ruyu, yang telah mengasingkan diri. Keduanya kembali ke kamar mereka,
dengan cepat mengemasi barang-barang mereka, dan menunggu untuk berlabuh. Pada saat itu, Maria Lynn terkejut sekaligus senang mendapati bahwa di lautan yang membeku, terdapat segerombolan besar pinguin yang berbaris menuju daratan dalam barisan panjang. Sambil menunjuk ke titik-titik hitam pekat di atas es, dia berseru dengan gembira, "Tuan muda, lihat. Itu pinguin kaisar." Charlie melihat sekeliling dan terkejut mendapati bahwa pinguin-pinguin ini sebenarnya bermigrasi dari laut yang membeku ke pedalaman Antartika. Dia bertanya dengan bingung, bagian pedalaman Antartika adalah tempat terdingin saat ini, jadi mengapa pinguin-pinguin ini masih menuju ke sana? Maria Lynn berkata sambil tersenyum, pinguin kaisar sangat aneh. Pinguin lain bermigrasi ke utara pada musim dingin, tetapi mereka kembali pada musim dingin untuk berkembang biak jauh di Antartika. Charlie teringat sesuatu dan berkata, "Kurasa aku pernah melihatnya di TV sebelumnya." Pinguin kaisar akan berkumpul dalam jumlah ribuan atau puluhan ribu untuk melawan angin dan salju. Itu pemandangan yang cukup spektakuler. "Ya," kata Maria Lynn. "Kebiasaan mereka adalah bereproduksi di waktu terdingin dalam setahun, berkumpul dalam kelompok untuk mengerami telur dan membesarkan anak-anak mereka. Ini mungkin satu-satunya hewan yang dapat kita lihat di pedalaman Antartika selama musim dingin. Antartika adalah tempat paling keras di bumi selama musim dingin, dan sangat sedikit hewan yang dapat bertahan hidup di sana, termasuk pinguin kaisar. Karena permukaan laut Antartika kini membeku dengan kecepatan beberapa kilometer per hari, lapisan es setebal beberapa meter telah terbentuk di permukaan laut dekat benua Antartika. Pada titik ini, kapal penelitian tidak lagi membutuhkan dermaga. Ketika ketebalan es melebihi batas kapasitas kapal pemecah es, kapal tersebut akan berhenti perlahan dan tidak bergerak maju. Pada saat itu, beberapa orang yang menunggu 1 kilometer jauhnya melihat kapal berhenti dan memberi isyarat, sehingga mereka segera mulai mengemudikan beberapa traktor es secara perlahan menuju kapal penelitian tersebut. Traktor es ini masing-masing menarik sebuah trailer, beberapa di antaranya memiliki ruang kargo dan yang lainnya memiliki kabin penumpang. Segera setelah itu, Kapten John Torreson datang dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, Anda dan ketiga wanita itu dapat bersiap untuk turun dari kapal. Staf stasiun penelitian akan menjemput Anda terlebih dahulu. Anda dapat membawa barang bawaan dan perlengkapan Anda di dalam truk. Jika ada yang terlalu besar atau terlalu berat, Anda dapat memberikannya kepada kami. Kami akan menggunakan alat pemuat derek untuk memuat perlengkapan dan peralatan ke dalam truk nanti." Charlie mengangguk dan bertanya kepada mereka, "Kapten Torreson, kapan Anda akan kembali?" John Torreson mengecek jam dan berkata, "Jarak dari sini ke stasiun penelitian masih lebih dari 100 km. Perjalanan akan memakan waktu setidaknya 4 jam dengan mobil salju. Kita perlu menunggu staf mengangkut semua barang dan mengatur pekerjaan di stasiun penelitian sebelum kembali bersama. Dari sekarang hingga kita berangkat, mungkin akan memakan waktu sekitar 4 hari." Charlie mengangguk sedikit. Dalam 4 hari, mungkin hanya akan ada sedikit orang yang tersisa di benua Antartika, yang akan membuat kultivasi jauh lebih mudah. Ketika Charlie dan rombongannya yang terdiri dari 4 orang turun dari kapal, waktu siang yang singkat hampir berakhir. Di lapisan es yang berjarak ratusan meter dari kapal, 3 anggota tim ekspedisi Kutub Nordik sedang menunggu di samping sebuah mobil salju. Pesan yang mereka terima adalah bahwa setelah mengisi kembali stasiun penelitian dengan bahan bakar dan berbagai perlengkapan, mereka akan mengaturnya ke mode operasi tanpa awak. Pasokan listrik, pemanas, dan stasiun udara akan beroperasi secara otomatis dan tetap layak huni. Instrumen dan peralatan akan mencatat status operasi dan indikator utama seperti suhu, kelembaban, kualitas udara, dan kandungan oksigen di dalam stasiun. Jika operasi tanpa awak stasiun penelitian sepanjang musim dingin tahun ini berjalan lancar, sekelompok anggota tim peneliti benar-benar dapat tinggal di sini selama musim dingin tahun depan. Karena tidak ada sinar matahari dan angin tidak stabil di Antartika selama musim dingin, hampir tidak ada energi bersih yang tersedia. Sumber energi yang paling stabil adalah genset diesel, dan panas yang dihasilkan oleh genset diesel selama pembangkitan listrik juga dapat digunakan untuk memanaskan stasiun penelitian. Oleh karena itu,
Kapal penelitian ini perlu mengisi ulang stasiun penelitian dengan setidaknya 150 ton bahan bakar diesel untuk mendukung operasinya sepanjang musim dingin. Mengangkut bahan bakar relatif merepotkan, membutuhkan setidaknya 2 atau 3 perjalanan untuk menyelesaikan pengiriman. Oleh karena itu, anggota tim peneliti bersiap untuk sibuk, berharap dapat menyelesaikan misi mereka pagi ini dan kembali ke rumah mereka yang hangat di Eropa Utara. Ketika mereka melihat Charlie dan rekannya yang ketiga, anggota tim peneliti ketiga yang datang dari stasiun agak terkejut. Mereka sedang mengendarai mobil salju untuk menarik kabin kru, dengan tujuan membawa kembali orang-orang yang dapat membantu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ada 4 wajah Asia di atas kapal. Charlie melangkah maju dan menjabat tangan dengan pemimpin tersebut. Sambil menggunakan energi spiritualnya untuk memberikan sugesti mental pada dirinya sendiri, ia memperkenalkan dirinya kepada pria ketiga itu, "Tuan-tuan, saya seorang ahli meteorologi dari militer. Saya di sini untuk misi yang sangat penting. Selama Anda di sini, Anda harus bekerja sama sepenuhnya dengan pekerjaan saya. Setelah Anda pergi, Anda harus mencintai keberadaan saya. Bisakah Anda melakukannya?" Yang ketiga langsung menjawab serempak, "Kita bisa melakukannya." Charlie mengangguk dan bertanya kepada pria yang berada di depan, "Siapa nama Anda?" Orang lain berkata dengan hormat, "Nama saya Charles Johnson." Charlie bertanya kepadanya, "Baiklah, Charles, ada berapa orang di stasiun penelitian sekarang?" Charles berkata, "Awalnya kami adalah tim yang terdiri dari 16 orang, tetapi sebagian besar dari mereka pulang ke rumah pada akhir musim panas. Jadi sekarang hanya tinggal kami bertiga di sini untuk mempersiapkan operasi tanpa bangun di musim dingin." Charlie mengangguk dan memberi instruksi, "Kalau begitu, kirim kami ke sana sekarang." Charles mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, semuanya silakan masuk ke mobil. 2 rekan saya akan bertanggung jawab mengantarkan kita pulang." Didampingi oleh Charles, Charlie dan 3 orang lainnya naik ke kabin kru. Sementara 2 orang lainnya langsung duduk di kabin pengemudi traktor salju. Kendaraan itu kemudian mulai bergerak dan menuju stasiun penelitian yang berjarak lebih dari 100 km. Antartika benar-benar ujung dunia, dikelilingi oleh es, salju, dan pegunungan yang tak berujung. Sebenarnya tidak ada jalan raya, tetapi sebagian besar medannya relatif datar, sehingga kendaraan salju dapat melewatinya dengan mudah. Sama sekali tidak ada jejak kehadiran manusia di sini, menjadikannya mungkin satu-satunya lahan perawan di bumi yang hampir tidak berubah sejak ratusan juta tahun yang lalu. Menurut Charles, stasiun penelitian di pedalaman Antartika sebenarnya tidak nyaman. Stasiun-stasiun tersebut berjarak sekitar 100 km ke pedalaman dari garis pantai. Stasiun penelitian Nordik relatif dekat dengan garis pantai. Sebagian besar stasiun penelitian sebenarnya berada di pedalaman, sedalam 200 hingga 300 km. Beberapa stasiun penelitian bahkan berada jauh di dekat kutub selatan. Jika ingin sampai ke sana melalui jalur darat, jaraknya setidaknya 1000 km. Hampir mustahil untuk mencapainya di musim dingin. Hanya di musim panas kita dapat menggunakan lapangan terbang sederhana di lapisan es untuk pengisian ulang persediaan dan pengiriman personel. Meskipun demikian, sebagian besar stasiun penelitian menghentikan operasinya selama musim dingin. Di Antartika, benua yang lebih besar dari Kanada, terdapat sedikit stasiun penelitian yang tetap beroperasi selama musim dingin. Charlie juga mengetahui darinya bahwa begitu musim dingin tiba, stasiun penelitian yang masih beroperasi ini memiliki pedoman operasional yang ketat. Kecuali jika ada keadaan yang tidak terduga, mereka tidak diperbolehkan meninggalkan stasiun penelitian selama lebih dari 24 jam. Artinya ruang yang mencakup aktivitas setiap orang akan dibatasi, sehingga hampir tidak akan ada gangguan antar berbagai stasiun penelitian. Charlie kemudian bertanya tentang aurora borealis. Charles memahami bahwa Antartika baru-baru ini memasuki musim aurora, tetapi belum mencapai puncaknya. Jadi, di stasiun penelitian Nordik, aurora dapat terlihat setiap 2 atau 3 hari sekali. Namun, begitu malam kutub tiba pada bulan April atau Mei, aurora dapat terlihat hampir setiap hari, bahkan selama beberapa hari berturut-turut. Ini hampir merupakan lingkungan yang sempurna bagi Charlie untuk membayangkannya.
Kendaraan salju itu melaju selama beberapa jam di malam Antartika sebelum akhirnya berhenti di tengah-tengah sekelompok bangunan rendah. Stasiun penelitian di Eropa Utara ini tampak biasa saja dan bahkan agak kumuh dari luar. Di depannya terdapat deretan bungalow bertiang sepanjang sekitar 100 meter. Di sebelah kiri terdapat beberapa bangunan lengkung dengan bentuk dan ukuran yang sama, tersusun sangat rapi. Di sebelah kanan terdapat beberapa bangunan khusus dengan berbagai macam peralatan yang terpasang di atasnya, termasuk peralatan komunikasi dan peralatan pemantauan iklim. Di tengah kompleks bangunan, terparkir beberapa kendaraan khusus berbagai jenis. Baik itu kendaraan pengangkut, loader, kren, atau ekskavator, semuanya adalah kendaraan beroda rantai. Setelah kendaraan berhenti, Charlie dan yang lainnya keluar dari mobil yang hangat. Meskipun mereka hanya menempuh perjalanan lebih dari 100 km ke pedalaman, suhunya jauh lebih dingin daripada saat mereka baru turun karena matahari telah bersinar selama beberapa jam. Secara tidak sadar, Charles menganggap Charlie dan yang lainnya sebagai personel militer yang terlibat dalam masalah keamanan nasional, jadi dia berkata dengan sangat sopan dan ramah, "Suhu udara sekarang turun tajam, dan kalian berempat mungkin belum terbiasa. Ayo cepat masuk ke dalam." Charlie mengangguk. Wanita ketiga di sekitarnya sama sekali tidak merasa kedinginan. Mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, kebanyakan orang tidak memiliki kesempatan untuk datang ke tempat seperti ini, terutama di musim dingin. Charlie berkata kepada Charles, "Mohon Anda terlebih dahulu memberi kami pengenalan rinci tentang seluruh stasiun penelitian dan operasinya, seperti fasilitas perangkat keras apa yang dimilikinya dan metode pengoperasian dasar dari peralatan yang dibutuhkan." Charles mengangguk dan memperkenalkan keempat orang tersebut. Bangunan utama di depan kita adalah area tempat tinggal dan kerja sehari-hari stasiun penelitian. Semua ruang dalam ruangan dilengkapi dengan fasilitas pemanas lantai listrik, serta peralatan pertukaran panas udara segar dan pelembab udara 24 jam. Selain itu, terdapat sistem produksi oksigen saringan molekuler, sehingga pada dasarnya dapat mencapai suhu konstan, kelembaban konstan, dan oksigen konstan. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke beberapa bangunan lengkung di sebelah kiri dan berkata, "Generator kami berada di peralatan kompartemen pertama di sebelah kiri. Total ada 5 generator diesel, 3 utama dan 2 cadangan, serta sistem penyimpanan energi untuk memastikan pasokan listrik tidak terputus. Kompartemen peralatan kedua berisi peralatan peleburan es dan peralatan penyimpanan udara kami. Kami menggunakan suhu dan listrik dari generator diesel untuk perlahan-lahan mencairkan es pemandangan yang tersimpan. Setelah dimurnikan, es disimpan dalam tangki air dan diangkut ke berbagai ruangan melalui pipa bawah tanah." Charlie bertanya kepadanya, "Apakah semua perangkat ini otomatis?" "Ya," kata Charles. "Semua peralatan akan berjalan secara otomatis setelah dipasang. Generator diesel akan menyesuaikan dayanya sesuai dengan beban listrik, dan hal yang sama berlaku untuk peralatan air leleh. Peralatan ini menyimpan sejumlah besar es, setidaknya 1000 meter kubik, ditambah reservoir bawah tanah, yang hampir 100 meter kubik." Charlie mengangguk. Sedikit lebih dari 1000 meter kubik udara seharusnya cukup untuk mereka gunakan selama musim dingin. Charles menambahkan, "Tangki penyimpanan minyak kami semuanya dibangun di bawah tanah di sekeliling bangunan utama kami, dengan langkah-langkah pencegahan kebakaran dan ledakan yang memadai. Tangki-tangki tersebut dapat menyimpan hingga 500 ton bahan bakar diesel berkualitas tinggi. Selain genset, semua kendaraan juga menggunakan tenaga diesel." Charlie bertanya kepadanya, "Lalu bagaimana cara kita mengisi bahan bakar kendaraan-kendaraan ini?" Charles mengantar Charlie ke tempat parkir pusat, di mana terdapat 4 mesin pengisian bahan bakar yang dirancang khusus untuk wilayah kutub. Sambil menunjukkan kepada Charlie cara mengisi bahan bakar kendaraan, Charles menjelaskan, bahan bakar di sini adalah diesel titik tuang ultra rendah yang dicampur dengan minyak tanah penerbangan, yang dapat mengalir normal bahkan pada suhu minus 70 derajat Celcius. Semua kendaraan juga telah dimodifikasi untuk wilayah kutub. Selain memerlukan lebih banyak waktu untuk pemanasan awal, penggunaannya tidak jauh berbeda dengan kendaraan di daerah pedalaman. Charlie secara khusus menanyakan kepadanya cara mengoperasikan mobil salju tertutup itu. Setelah dia memahami semuanya,
dia meminta Charles untuk membawa semua orang ke dalam stasiun penelitian untuk belajar lebih lanjut. Meskipun suhu di luar ruangan berada di bawah minus 50 derajat Celcius, suhu di dalam gedung utama stasiun penelitian mencapai 26 derajat Celcius yang luar biasa. Gedung ini memiliki luas lebih dari 4.000 meter persegi dan tidak hanya berisi beberapa fasilitas dan laboratorium penelitian profesional, tetapi juga sebanyak 20 kamar. Seperti kapal penelitian, kamar-kamar ini berkisar dari kamar untuk 4 orang hingga kamar untuk 1 orang, dan setiap kamar dilengkapi dengan toilet dan pancuran sederhana. Limbah udara memiliki sistem daur ulang otomatis, dan lumpur yang mengendap serta limbah padat secara otomatis dikumpulkan dan diangkut kembali ke negara asal untuk diolah menggunakan pasokan kapal. Restoran dan dapur memiliki persediaan makanan yang cukup banyak. Meskipun tidak cukup bagi stasiun penelitian untuk beroperasi dengan kapasitas penuh sepanjang musim dingin, kemacetan, di antara Charlie dan kelompoknya yang berempat, hanya Maria Lynn yang perlu makan, sementara yang lain bisa berpuasa. Jadi persediaannya cukup melimpah. Charles juga memberitahu Charlie bahwa selain kebutuhan dan keperluan sehari-hari, di sini juga terdapat jaringan televisi, telepon, dan satelit. Semua komunikasi dilakukan melalui satelit, dan efisiensinya tidak lebih lambat dibandingkan di daratan. Dalam situasi apapun, Charlie dapat segera menghubungi dunia luar, dan orang lain juga dapat segera menghubunginya. Namun, cakupan jaringan ini terbatas pada area stasiun penelitian. Jika Anda meninggalkan stasiun penelitian untuk bekerja di lapangan, kendaraan di luar dilengkapi dengan sistem Starlink milik Musk, yang menyediakan perlindungan sinyal di seluruh benua Antartika dan kecepatannya tidak lambat, dengan bandwidth melebihi 100 megabit. Charlie cukup terkejut dengan jangkauan dan kecepatan Starlink. Dia belum pernah menemukan produk seperti itu sebelumnya, dan dia tidak menyangka bahwa layanan yang komprehensif seperti itu dapat dijamin bahkan di wilayah kutub. Bahkan jika fase pertama sistem komunikasi satelit yang dibangun Abraham Lang telah selesai dan digunakan, itu hanya dapat memastikan komunikasi dasar di seluruh dunia kecuali 2 wilayah kutub utama. Untuk mencapai jangkauan jaringan berkecepatan tinggi tanpa titik buta, jumlah satelit perlu ditingkatkan secara eksponensial. Sementara Charlie menguasai pengoperasian peralatan dan kendaraan stasiun penelitian, kapal-kapal tanker minyak terus bolak-balik antara penelitian dan kapal penelitian lainnya. Mereka menghabiskan waktu 30 jam penuh untuk mengisi bahan bakar dan perlengkapan penting lainnya. Setelah mengisi kembali persediaan, mereka memuat sejumlah besar sampah ke dalam truk. 3 hari telah berlalu setelah truk terakhir terisi penuh dan transportasi selesai. Selama 3 hari ini, Charlie menyaksikan 2 peristiwa aurora borealis, tetapi karena orang lain masih bekerja tanpa henti, dia tidak meninggalkan stasiun penelitian selama 3 hari tersebut. Saat tim perbekalan dan 3 personel yang tersisa menyelesaikan pekerjaan mereka dan bersiap untuk kembali, Charlie memperhatikan kendaraan mereka pergi dari luar stasiun penelitian. Setelah meninggalkan stasiun penelitian, semua orang benar-benar melupakan keberadaan Charlie. Di alam bawah sadar mereka, stasiun penelitian telah memasuki fase operasi tanpa bangun, dan orang lain akan datang lagi ketika Antartika memasuki musim panas di paruh kedua tahun ini. Setelah orang-orang itu pergi, hanya mereka yang berempat yang tersisa dalam radius beberapa ratus kilometer di sekitar stasiun penelitian Charlie. Charlie bercanda bahwa ini mungkin tempat paling sepi di dunia, tetapi yang menarik, tidak ada satupun dari mereka yang merasa kesepian. Sebaliknya, yang keempat merasa bahwa ini adalah kesempatan langka dalam hidup untuk sepenuhnya melepaskan diri dari hiruk-pikuk dunia. Tepat ketika keempat orang itu telah menetap di stasiun penelitian, sebuah kapal penelitian Jepang berlayar dari pelabuhan Ushuaia. Di lautan luas, sebuah perahu nelayan hanyut dan bergoyang. Wu Bolin duduk bersila di dalam kabin, bermeditasi dengan mata tertutup. Pada saat itu, Wu Xiyuan berlari masuk dengan gembira dan berkata, "Tetua, penelitian yang Anda tunggu-tunggu telah tiba."